Halo Sobat Baper, kembali lagi bersama saya, yang akan menceritakan alur film lagi. Di sini saya akan menceritakan alur film berjudul Prey yang rilis pada tahun 2022. Di film ini menceritakan tentang wanita bernama Naru, wanita pejuang dari suku Indian yang akan berhadapan dengan makhluk asing yang dijuluki predator. Kalau begitu, langsung aja kita ke ceritanya. Skene diawali dari seorang gadis bernama Naru yang melakukan aktivitas pagi harinya, yaitu mencari tanaman herbal. Naru yang sedang berlatih melempar kampak, tidak lama mencoba berburu rusa bersama anjingnya bernama Sari. Rusa yang kabur karena mendengar suara petir, membuat Sari terluka. Naru pun segera mengobatinya. Tiba-tiba, suara dari petir itu terdengar lagi. Naru yang penasaran dengan suara itu, mencoba mencari tahu, namun tidak disangka ternyata itu bukan suara petir, melainkan suara dari benda asing yang bercahaya di gumpalan awan. Di tepi sungai, Naru yang sedang mengobrol dengan kakaknya Tabe. Dengan hasil latihannya dia mengatakan melihat sebuah pertanda di atas langit, dan ini sudah waktunya dia ikut melakukan perburuan, namun Tabe yang masih khawatir dengan adiknya masih belum bisa mengizinkannya. Di sisi lain, ternyata muncul makhluk tak terlihat turun dari sebuah pesawat. Naru yang sedang bersama ibunya membuat obat, melihat ada bahan yang kurang, ibunya pun menyuruhnya untuk mencari tanaman herbal tersebut. Tak lama, Naru melihat orang-orang yang sedang terburu-buru, dia pun bertanya apa yang terjadi. Ternyata orang bernama Puhi sedang dibawa oleh seekor singa. Mendengar itu Naru pun mendatangi kelompok pemburu untuk ikut bergabung, tapi karena si Asep yang berpikir dia seorang wanita, ia meremehkannya. Namun Tabe meyakinkan mereka, karena dia pintar melacak dan mengobati. Di sisi lain, makhluk transparan tersebut menangkap ular dan mengulitinya. Lanjut, Naru yang sedang melacak jejak singa, akhirnya menemukan Puhi yang tergeletak sekarat. Dia pun segera mengolesinya obat, dan menyuruh si Asep segera menyiapkan tandu untuk membawa Puhi kembali. Sebelum berangkat Naru, memberi Puhi obat pendingin darah, agar tidak mengalami banyak pendarahan. Di perjalanan, Tabe yang masih harus memburu singa itu, Naru pun melarangnya, karena merasa ada yang menyebabkan singa itu tidak membunuh Puhi. Tabe yang tidak bisa membiarkan singa itu berkeliaran di desa, masih tetap harus membunuhnya. Tanpa disengaja Naru yang menemukan jejak aneh, dan ular yang dikuliti serta darah di atas pohon, membuat dirinya yakin bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya dibandingkan dengan singa itu. Dia pun kembali untuk memperingatkan Tabe. Setelah akhirnya menemukan Tabe, Naru memberitahu tentang keanehan tersebut, namun Tabe yang masih belum percaya itu, masih ingin mengurus singa itu terlebih dahulu. Mengikuti Tabe berburu singa, Naru memberi saran untuk menjebaknya dengan memberi umpan. Tabe yang mendengar itu langsung memberitahu Naru, bahwa sekarang waktunya untuk Naru unjuk gigi di perburuan ini. Asep yang meremehkan Naru, dan kebanyakan ngoceh seperti ibu-ibu yang julid sama tetangga, tiba-tiba malah kena kill sama si singa, dah. Naru yang sekarang diberi panggung oleh si Asep, akhirnya pun berduel, namun tiba-tiba Naru lengah dan mendengar suara di hutan, dia pun akhirnya terjatuh dan pingsan. Naru yang akhirnya tersadar dari pingsannya, melihat keluar, bahwa Tabe yang akhirnya membunuh singa, dia pun langsung diangkat menjadi ketua perang. Tabe yang melihat Naru, pergi menghampirinya dan mengatakan bahwa kita berhasil, merasa bahwa ini semua belum berakhir. Dengan bukti bahwa masih ada makhluk yang lebih berbahaya di bukit itu, Naru ingin mereka kembali untuk memburunya. Tabe yang mendengar Naru penuh omong kosong pun, pergi meninggalkannya. Kesal karena tidak ada yang peduli terhadap perkataannya, pagi harinya Naru pun berencana pergi ke bukit untuk membuktikannya. Dalam perjalanannya, Naru menemukan sebuah petunjuk, sebuah darah warna hijau, dan jejak kaki yang sangat besar. Di sisi lain, kita diperlihatkan makhluk yang transparan yang sedang mengawasi, seekor serigala yang sedang berburu mangsa. Serigala yang tiba-tiba dibegal, langsung ngajak adu mekanik, tak lama hanya satu kali serangan, serigala pun tewas, sungguh malang nasibmu. Lanjut, Naru yang sedang berburu merasa lelah, harus mengambil kampak setiap kali dilemparnya, dia pun berpikir kreatif dan langsung mengupgrade kampaknya ke level 2. Setelah berhasil mengupgrade kampak terbarunya, dia pun mencoba berburu kembali, dan berhasil mendapat banyak buruan. Tanpa disadari, Sari yang menggonggong, menarik perhatian makhluk transparan itu. Naru yang menemukan jejak cakaran di sebuah pohon, langsung segera mendekatinya, namun tiba-tiba dia terjatuh ke dalam lumpur hisap,
mengingat dia memiliki kampak level 2, dia pun mencoba mengaitkannya ke sebuah batang pohon, namun gagal. Karena sutradara masih membutuhkannya untuk perkembangan film, dia pun berhasil dan selamat. Naru yang sedang bersih-bersih sehabis main lumpur, mendengar sebuah suara, dan ternyata itu adalah seekor beruang yang sedang makan. Naru pun mencoba memanahnya, namun panahnya rusak. Beruang yang menyadari keberadaannya langsung menghampiri Naru. Sari yang merasa kasihan terhadap tuannya, segera memancing beruang itu menjauh, tapi tiba-tiba Sari lari kembali terbirit-birit ketakutan. Naru yang menyadari itu, langsung ikut melarikan diri, dan bersembunyi di tumpukan kayu. Tapi tiba-tiba, makhluk transparan itu datang dan mengajak duel beruang tersebut. Beruang yang merasa sudah menang, hanya dengan sekali pukul langsung mati. Naru yang melihat kengerian tersebut, segera melarikan diri dengan memanfaatkan aliran air sungai. Naru yang kembali ke dalam hutan, bertemu dengan anggota sukunya, mereka diperintahkan Tabe untuk mencari Naru. Naru yang melihat kengerian makhluk itu, memberitahu si kepala ayam, bahwa makhluk itu sangat mengerikan, karena bisa membunuh beruang dengan sekali pukul. Kepala ayam pun tidak mempercaya itu, lelah memperingati ke mereka. Naru langsung pergi, membuat kepala ayam kesal, dia pun menggunakan kekerasan. Tanpa disadari, mereka sudah diawasi makhluk transparan itu. Merasa lelah, mereka pun istirahat untuk mencari air minum, tidak hanya mengikat si Naru, kepala ayam juga menyita senjatanya. Mendengar suara aneh, kepala ayam pun sok jago maju ke depan, namun tiba-tiba, muncul cahaya ilahi warna merah di tubuhnya, tak lama dia langsung tewas terkena panah. Melihat kepala ayam tiba-tiba meninggal, salah seorang pemuda memanah ke depan, makhluk transparan itu pun menampakkan dirinya, dan ternyata dialah yang disebut predator. Karena menghadapi Kroco, predator yang sudah merasa GG, akhirnya bertarung dengan mereka. Dengan teralihkannya predator, Naru berusaha melepaskan diri dari ikatannya, dan segera melarikan diri. Di saat pelariannya dia diselamatkan oleh seorang pemuda, mereka pun bersembunyi, namun karena sang predator memiliki sensor panas, mereka pun ketahuan. Tak lama, pemuda itu pun terbunuh. Di pelariannya, Naru yang panik terkena jebakan, namun entah mengapa predator itu tidak membunuhnya. Tapi tiba-tiba, orang dari suku sebelah muncul, dan membawa Naru. Malam harinya, Naru yang terbangun di sebuah kurungan, melihat Sari yang tertangkap. Tak lama, muncul si Heru, dan menanyakan apa yang Naru ketahui tentang makhluk transparan itu. Naru yang kesal pun tak ingin memberitahunya. Kesal dengan jawaban si Naru, kepala suku pun langsung mengeluarkan si Tabe di kandang sebelah, dan langsung melukainya. Pagi harinya, Naru dan Tabe dijadikan umpan predator, pemburu yang sedang mengawasi umpan, tanpa sadar sedang diserang oleh predator. Dan sekali lagi predator menunjukkan wujudnya, Tabe yang khawatir dengan situasinya sebagai umpan. Naru pun mengatakan bahwa sang predator tidak mengincar umpan, karena cara berburunya tidaklah seperti itu. Predator yang mencoba mendekat, akhirnya terkena jebakan, namun predator dengan mudah melepaskan diri, dengan senjata teknologi tingginya dia membantai para kroco itu. Predator yang sibuk membantai, diam-diam si Naru dan Tabe melarikan diri, dengan cerdik memutus talinya menggunakan jebakan. Berhasil lepas dari ikatan tersebut, Tabe berencana mengambil kuda, sedangkan Naru masih ingin kembali untuk menyelamatkan anjingnya Sari. Sekembalinya Naru, dia melihat Sari yang ingin dibunuh, dia pun bertarung solo versus squad, dan membantai mereka. Di sisi lain, kita diperlihatkan si predator yang sedang menyembuhkan diri. Naru yang juga sedang mengobati lukanya, tiba-tiba si Heru muncul, memohon untuk menyelamatkannya. Dengan balasan dia akan memberikan pistol dan mengajari cara memakainya. Naru pun memberinya obat untuk mendinginkan darahnya, agar tidak terjadi pendarahan. Merasa sang predator mendekat, Naru langsung segera bersembunyi. Melihat predator tidak menyadari keberadaan Heru yang pura-pura mati, Naru akhirnya menyadari bahwa obat itu membuat predator tidak bisa melihat kehadiran orang yang memakan obat herbal tersebut. Namun predator yang tanpa sengaja menginjak kaki si Heru, dia pun langsung berteriak. Predator yang terkejut, langsung membunuhnya, namun muncul Sari yang menggonggong, membuat predator ingin memanahnya, tapi tiba-tiba Tabe datang, lalu menyerang predator hingga helmnya terjatuh, panahnya pun berbelok dan mengarah ke cahaya merah yang ada di pohon. Naru pun membantu mengalihkan sang predator. Tabe yang membawa tombak, langsung menusuknya dari belakang, lalu Tabe menembakkan panah ke predator terus-menerus, dengan sangat lihai.
Tetapi, predator tiba-tiba menghilang. Tabe yang mulai merasa akhir perjalanan hidupnya hanya sampai di sini, lalu menyuruh Naru untuk kembali pulang, dan akhirnya pun Tabe ditusuk balik oleh si predator. Malam harinya, Naru yang sedang istirahat, tidak sengaja melihat kepala suku yang pernah melukai Tabe, berniat membunuhnya, tapi akhirnya dia memiliki rencana yang lain. Setelah tersadar pria itu, terkejut melihat kakinya yang sudah terpotong, Naru yang berniat membuat pria itu sebagai umpan untuk predator, langsung segera memakan obat pendingin darah. Benar saja sang predator tidak merasakan kehadirannya dan melewati Naru begitu saja. Dengan terbunuhnya pria itu, Naru langsung menembak helm si predator, lalu mengambilnya untuk memancingnya dalam perangkap yang dia siapkan. Melihat sang predator sudah mendekati umpannya, Naru yang menunggu di atas pohon, langsung menyerangnya bertubi-tubi dengan sangat brutal. Sari dari belakang datang membantu, membuat serangan predator meleset, dan Naru pun lari ke arah jebakan yang dia siapkan, predator pun terkena jebakannya. Predator yang kebelet ngekil, membuat tangannya tersangkut, Naru dengan sigap langsung memotong tangannya. Putusnya tangan predator, membuatnya semakin tantrum, adu mekanik 1 versus 1 pun terjadi. Melihat ke belakang predator, Naru yang mencoba lari ke jebakan terakhirnya, malah tertangkap. Tidak takut kepadanya, Naru mengambil gigi predator dan menancapkan ke matanya. Di situasi hidup dan mati, Sari datang untuk memberikan kampaknya pada Naru. Dengan kampak itu akhirnya Naru berhasil mengikat leher predator dan membuatnya masuk ke dalam jebakan lumpurnya, namun tiba-tiba predator itu masih hidup. Ternyata Naru sudah memperkirakan hal tersebut, yang sebenarnya dia tunggu adalah predator itu untuk menembakkan panahnya. Predator yang berniat menembakkan panahnya, tidak sadar bahwa helmnya telah menyinari kepalanya dari samping. Tak lama panah itu mengenai kepalanya, predator itu pun akhirnya tewas. Naru yang kembali ke sukunya, membawa pulang kepala predator dan memberikannya kepada kepala suku, berhasil membuktikan keberaniannya. Kepala suku pun menunjuk Naru sebagai ketua perang menggantikan kakaknya.